Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, hari ini aku mau buatkan video berkaitan dengan request teman-teman. Yang kemarin ada yang bilang, "Bang, minta tolong buatin video berkaitan dengan materi radikalisme atau anti terorisme." Karena kemarin aku juga sempat baca-baca bahwasanya dari Kemenpan RB untuk tahun 2021 ini ada ataupun bakal ada tema soal, kita belum tahu, atau di TWK atau juga bisa di TKP berkaitan dengan soal ataupun kisi-kisi dari tes SKDCAT tentang radikalisme dan juga anti terorisme pada SKDCAT tahun ini. Nah, di video kali ini aku mau buat rangkuman terkait materi radikalisme dan juga anti terorisme, dan juga bakalan aku buat ataupun kasih contoh soal berkaitan dengan materi tersebut. Simak videonya sampai tuntas. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi radikalisme, sebaiknya kita lihat dulu beberapa istilah-istilah dalam dunia radikalisme dan juga anti terorisme ini. Yang pertama yakni apa radikalisme? Radikalisme itu orang yang inginkan perubahan dan perombakan besar dalam pemerintah yang penganut paham radikalisme. Sedangkan radikalisme ini paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan besar sebagai jalan untuk capai taraf kemajuan. Selanjutnya, deradikalisme ini upaya untuk menetralisir atau mencegah meluruskan paham radikalisme baik secara individu, kelompok dengan upaya pendekatan ataupun rehabilitasi dan upaya-upaya lainnya. Sedangkan kontraradikal upaya untuk melawan paham radikalisme. Dan terorisme ini adalah orang yang gunakan kekerasan untuk timbulkan rasa takut terhadap masyarakat ataupun terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan terorisme ini adalah cara yang digunakan dengan kekerasan untuk timbulkan ketakutan dalam usaha capai tujuan, terutama tujuan politiknya. Jadi sebenarnya apa itu radikalisme? Radikalisme ini menurut para ahli adalah suatu ideologi atau ide atau juga gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial, politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan ataupun ekstrim. Radikalisme ini juga sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal ini dapat melakukan cara apapun maupun itu kekerasan agar keinginannya bisa tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan sama sekali terkait dengan ajaran agama apapun. Adapun ciri-ciri dari radikalisme ini adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Yang kedua, melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. Yang ketiga, orang-orang yang menganut paham radikalisme ini biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Terakhir, penganut paham radikalisme ini tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Sedangkan faktor penyebab radikalisme ini adalah faktor pemikiran yang pertama, yang dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan beberapa kekerasan. Yang kedua, faktor ekonomi, yakni berperan membuat paham radikalisme ini muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Dan terakhir, penyebab radikalisme ini yakni faktor politik. Adanya pemikiran sebagai masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan, sedangkan sebenarnya mereka tidaklah menegakkan keadilan, hanya sebagai perusak dengan cara-cara menggunakan kekerasan. Ada beberapa cara untuk menanggulangi paham radikal ini. Yang pertama, meningkatkan kepekaan diri dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga sampai lingkungan yang lebih besar dan juga luas lainnya. Yang kedua, waspada terhadap orang-orang yang katanya memperjuangkan Islam atau agama tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh mereka.
Yang ketiga, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming uang dan materi. Yang keempat, orang Islam atau agama lainnya dilarang mengikuti suatu pendapat yang tidak jelas salah benarnya. Yang kelima, mengaktifkan kembali sistem Siskamling dan efektivitas sistem tamu wajib lapor 1 kali 24 jam di komplek sekitar perumahan kita. Dan terakhir, segera laporkan kepada Polri setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigai. Nah, selanjutnya aku akan beri kalian contoh soal berkaitan dengan beberapa materi yang mungkin nanti bisa diujikan dalam tes SKDCAT berkaitan dengan kisi-kisi paham radikalisme atau anti terorisme ini. Soal pertama, ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 bulan November 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila keberapa. Kalau kita lihat dari contoh soal ini merupakan penyimpangan dari sila kedua dari sisi kemanusiaan karena tidak ada menyangkut ataupun tidak ada berkaitan dengan agama. Selanjutnya soal kedua, pengumuman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledakkannya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo. 3 tempat diantaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI di Ponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus untuk penyimpangan daripada sila keberapa. Nah, kalau untuk soal ataupun jawaban dari soal ini berbeda dengan aksi terorisme yang terjadi di Medan tadi. Kalau di Medan tadi itu berkaitan dengan sisi kemanusiaan, sedangkan ini merupakan penyimpangan pada sila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini merupakan ada unsur ataupun ada berkaitan dengan agama-agama tertentu yang melakukan aksi terorisme ini. Soal yang ketiga, organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran dari sila keberapa? Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita lihat dulu kunci ataupun kita lihat dulu pokok poin dari pernyataan ataupun dari soal tadi. Kalau kita lihat dari contoh soal ini berkaitan dengan organisasi Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Artinya ini melakukan penyimpangan ataupun melakukan pelanggaran dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Sedangkan di Indonesia ataupun dari Pancasila itu pada sila ketiga yakni Persatuan Indonesia, dan pada contoh soal ini tidak menunjukkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mereka kelompok Papua Merdeka ini ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Jadi jawaban yang tepat adalah pelanggaran dari sila ketiga atau sila Persatuan Indonesia. Soal yang keempat atau selanjutnya adalah upaya mendasar yang paling efektif di Indonesia untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi antara lain sebagai berikut. Kecuali, nah dari 5 jawaban ini sebenarnya ini sama semua. Jadi memang ini soal TKP tapi rasanya rasa TWK. Jawabannya sama semua ini. Jadi kita harus mengambil key ataupun kunci dari statement ataupun soal ini. Nah, kita lihat dari contoh soal ini ada kuncinya ataupun ini ada key pointnya, yakni menangkal paham radikalisme. Jadi jawaban dari soal yang tidak menangkal adalah D. Jadi memang teman-teman harus memang jeli mengamati soal. Mau itu soal TWK, mau soal TIU, apalagi berkaitan dengan menggunakan narasi ataupun paragraf. Jadi selain kita harus berjuang menjawab soal dengan cepat, dengan tepat, dan kita harus memang menjawab soal tersebut dengan mengambil key point dari paragraf ataupun dari soal itu tadi. Soal yang kelima, khusus pada ancaman terorisme, terdapat lembaga baru yang menangani kejahatan tersebut karena memiliki wewenang mengaudit dokumen intelijen negara yang disebut dengan, nah ini ada lembaga baru. Jadi kalau kalian tidak tahu pasti kalian menjawab lembaga anti teror karena khusus pada ancaman terorisme.
Sedangkan ini merupakan lembaga baru yang wewenangnya mengaudit dokumen intelijen negara, dan jawaban yang benar adalah D. Hearing. Kita lihat pengertian dari hearing ini adalah kekhususan dalam tindak pidana terorisme ditandai juga dengan adanya lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan hearing. Hearing ini berfungsi sebagai lembaga yang melakukan legal audit terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskannya atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme. Lebih jelasnya silakan kalian baca peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, itu tadi beberapa rangkuman materi terkait dari paham radikalisme dan juga anti teror, dan juga beberapa contoh-contoh soal berkaitan dengan materi radikalisme yang kemungkinan besar nanti akan masuk dalam ujian tes SKD CPNS tahun ini. Kita tidak tahu tes CPNS pada tahun ini itu soal radikalisme atau anti terorisme ini pada kategori soal TWK atau kategori soal TKP. Yang pastinya tahun ini kalian siapkan dengan baik apa saja yang menjadi kisi-kisi dari materi yang nanti diujikan pada tahap SKD CAT ini. Dari sekarang kalian harus memang banyak belajar, apalagi soal TWK ataupun TKP kalian memang harus banyak belajar untuk menambah pengetahuan-pengetahuan baru. Berbeda dengan soal TIU. Kalau TIU itu ilmunya lebih pasti, jadi berkaitan dengan logika, jadi bisa kalian pelajari pola-polanya. Tapi untuk TWK dan juga TKP, memang kalian harus memang belajar, harus menambah wawasan kalian agar kalian bisa menjawab soal TWK berdasarkan penalaran dan juga dari ilmu-ilmu baru ataupun wawasan yang kalian dapatkan. Dan terima kasih sudah menonton. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.